Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Jadi Satu Mata Hilir Utara. Bersama saya Riyadi Salika Putri dan partner saya Sesayinati yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, tidak lama lagi kita akan merayakan pesta pemilu 14 Februari 2024. Maka di sini kita mengundang dua narasumber kita selaku penyelenggara pemilu yang ada di Kecamatan Mata Hilir Utara. Nah, untuk bapak-bapak silakan perkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arisman dari PPK. Apa itu PPK? Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, di sini saya mewakili PPK selaku divisi hukum. Sekian ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar. Ini mewakili Panwascam Kecamatan Mata Hilir Utara yang berperan sebagai ketua. Terima kasih atas waktu yang kasih. Nah, Bangnya atau Kak Eli? Abang. Nah. Bang, tugas PKK itu apa? Tugas PPK. Tugas PPK ini adalah sebagai kita ambil perpanjangan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Jadi kita adalah panitia pemilihan yang ada di kecamatan untuk mengurusi pemilih-pemilih kita yang ada di kecamatan. Termasuk nanti kita akan menetapkan mulai dari kemarin kita mencari KPPS, PPS, kemudian kita ada penetapan daftar pemilih tetap untuk memastikan warga-warga kita dan masyarakat kita terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap dan bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari nanti. Itu. Dan tugas Panwascam Pak? Jadi sebelum kita tawarkan terkait dengan tugas Panwascam, bukan sampaikan bahwa Panwascam ini adalah lembaga ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu, jadi Bawaslu Kabupaten Kota, di mana masa kerja dari Panwascam ini mulai dari persiapan untuk pemilu ini terkait dengan pendataan, pengawasan pendataan itu sampailah nanti setelah pasca pemilihan. Jadi tugas kami Panwascam ini adalah mengawasi proses perjalanan tahapan pemilu dari awal hingga akhir dan memastikan langkah-langkah rencana atau gerakan PPK selaku penyelenggara pemilu lainnya yang menyelenggarakan pemilu ini dapat berjalan dengan langsung umum bebas, langsung juga adil dan dapat mengakomodir seluruh hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasi untuk memilih pemimpin yang dalam pemilu 2024 ini. Oke, nah apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh PPK dan Panwascam menjelang pemilu 14 Februari 2024? Ya, pemilu tahun 2024 ini merupakan hemat bagi Panwascam ini memang agak berjalan sedikit rumit, tetapi ada tahapan-tahapan yang sudah kami lewati dari tahapan pendataan, tahapan penentuan tadi untuk mendatangkan data-data penduduk yang punya hak pilih, kemudian masukkan ke dalam DPT, kemudian dipilih dan sebagainya sampailah hari ini tahapan-tahapan pemilihan itu sudah kalau dari mana ini kalau 10 kilo ini sudah masuk ke kilometer yang 9, 1 kilo lagi selesai. Jadi sudah ada 8 kilo tahapan-tahapan pemilu ini yang kita lewati sama kawan-kawan PPK, khususnya di Kecamatan Mata Hilir Utara. Alhamdulillah kami dapat memastikan kerjasama koordinasi yang baik sehingga sampai tahapan ini tidak ada kendala di Kecamatan Mata Hilir Utara. Dan hari ini barangkali besok nanti kita akan rapor terkait dengan persiapan logistik menghadapi masa-masa tenang yang hari sebelum kita melakukan pesta bebas tanggal 14 Februari. Dan kami pastikan di Kecamatan Mata ini proses pengawasan di masa tenang, proses persiapan pemungutan suara,
pelaksanaan pemungutan suara, kesiapan kurikulum, kita juga pelaksanaan sampai dengan proses pemigaan atau perpindahan logistik setelah perhitungan suara dari TPS ke TPS itu berjalan dengan lancar, dan akhirnya tugas kami sampai pada pleno penetapan perhitungan suara di tingkat kecamatan. Saya rasa sudah menjawab semua ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang sudah kami persiapkan yang kemarin mulai di awal bulan Februari tahun 2023 kita sudah merekrut CPS, kemudian antar balik yang penggunaan data kemarin, lalu di bulan Januari kita harus selesai juga mempersiapkan kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS namanya. Dan nanti yang akan bertugas pada hari hari TPS, ulangannya KPPS. Itu berjumlah 2 orang yang sudah kami persiapkan, dan tahapan sekarang ini seperti yang dibilang oleh Bapak Iskandar tadi sudah sampai ke kilometer 8, 9. Nah, jadi sudah hampir selesai karena tinggal menghitung hari lagi. Ini masih dalam proses pergeseran logistik. Tadi malam itu sudah ada logistik yang sampai terkait dengan hasil undangan namanya undangan tur pemilih itu sudah sampai kami, dan hari ini akan distribusikan ke KPPS. Kemudian KPPS akan menyalurkan kepada masyarakat pemilih nanti supaya bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari. Dan ini proses itu sudah kita lalui sangat panjang, dan tinggal menunggu detik hari H. Semoga pemilu kita bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan demokrasi yang berdaulat. Jika ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan, apakah mereka bisa memilih? Ya, bagi yang tidak dapat undangan itu dipastikan dulu dia terdaftar ke dalam DPT. Kalau dia terdaftar beberapa kategori, dia adalah DPT, DPTB, dan DPK. Apa itu DPT? Daftar pemilih tetap. Kalau dia sudah terdaftar dalam DPT, berarti dia sudah pasti akan mendapatkan undangan atau C pemberitahuan. Nah, kemudian kalau DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan, yang itu sudah mengurus pindah pemilihnya untuk memilih di daerah dari daerah asal ke daerah tujuan. Contoh kalau dia dari Sukadana mau pilih ke MHU, ke Desa Tolak, itu sudah harus melampirkan yang namanya surat DPTB. Dan yang terakhir adalah DPK, daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP. Dia tidak dapat undangan, dia tidak dapat pemberitahuan. Cuma nanti kalau dia memilih, dipastikan dia tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Seperti itu. Jadi dia harus menunjukkan KTP dan harus orang setempat. Menunjukkan KTP kita cek melalui DPT online di Google, nanti akan terlihat. Kalau memang betul-betul dia tidak terdaftar di DPT, maka tidak akan muncul namanya. Kalau dia sudah terdaftar di DPT lain, nanti namanya muncul, nanti persalinan akan kita harapkan. Walaupun tidak mendapatkan C pemberitahuan atau undangan itu. Nah, untuk Pak Perwascam nih, apa saja sih yang termasuk pelanggaran dalam pemilu? Jadi pelanggaran pemilu itu mana? Kita pikir ada pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran untuk pidana pemilu, dan pelanggaran proses pemilu. Nanti ketika Panwascam ini melakukan pengawasan internal penyelenggara, itu terkait dengan pengawasan kepada rekan-rekan di penyelenggara KPU dan jajaran di bawahnya, jadi TPS, kemudian ada BPK. Maka pelanggaran ini bisa pelanggaran yang sifatnya itu administrasi, bisa pelanggaran ini pelanggaran pidana. Nah, ketika ada pelanggaran baik itu pelanggaran proses pemilu atau pelanggaran administrasi, maka kewajiban tadi sebagai Panwascam ini mencatat ini sebagai sebuah temuan. Kemudian ketika sudah ada barang bukti yang X bisa kita klarifikasi, baru setelah itu bisa dipastikan menjadi pelanggaran, lalu dapat memberikan saran kebaikan kepada rekan-rekan di tingkat PJK ataupun di PPS agar paling tidak menindaklanjuti dari proses mungkin punishment yang ringan sampai dengan punishment yang berat. Seperti itu.
Apa aja Pak ancaman terberat dalam pemilu? Jadi ancaman terhadap pemilu itu pidana pemilu. Tindakan pidana pemilu itu bisa disampaikan kepada ketentu di tingkat kabupaten. Itu tingkat kabupaten di Indonesia itu. Gakumdu itu gabungan dari Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian Polis dan juga dari Jasa. Contoh pelanggaran pemilu yang berat itu yang masuk ranah pidana. Contoh ada ketua KPPS yang dengan sengaja, dengan sadar, bahkan dengan terencana memberikan kesempatan kepada orang yang sudah melakukan keputusan yang sudah diberikan tanda tinta, kemudian dia manipulasi hal tersebut, kemudian diberikan kesempatan yang kedua untuk melakukan kecerdasan. Nah, ketika barang ini menjadi temuan dari masyarakat ataupun laporan dari masyarakat yang sudah terbukti secara sah, unsur-unsurnya sudah memenuhi unsur polri dan mesir, maka barang ini sudah kita naikkan kepada ranah Gakumdu. Oleh ini sudah pelanggaran tindak pidana pelanggaran undang-undang pemilu dan ancamannya itu diancam dengan 4 tahun penjara. Dan hal ini sudah terjadi di beberapa khususnya di Kecamatan Air Upas Pulau setelah salah satu KPPS-nya itu mungkin kalau sudah tahun yang lalu keluar dari Gunung Penjara dikenakan melakukan tindakan yang itu tadi itu salah satu tindakan pelanggaran pidana pemilu. Kemudian mungkin ada pelanggaran etik berat, misalnya untuk berkaitan pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu dalam integritas, kecamatan melakukan misalnya perubahan berita acara penghitungan suara. Nah ini salah satu pelanggaran pidana dan juga termasuk pelanggaran kode etik. Atau jika masuk pelanggaran kode etik, maka ini masuk ke ranah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena Panwas dan PPK masuk penyelenggara pemilu, jika pelanggaran etik berat, maka ini diselesaikan di DKPP. Tetapi ketika melanggar tindak pidana pemilu, maka hari ini diselesaikan oleh Gakumdu di Kabupaten Kota. Maka hukumnya pun berat. Dikarenakan penyelenggara pemilu ini sudah melakukan hal yang di luar jangkauan tugas fungsinya, yakni merubah berita acara penghitungan suara. Ini kalau tidak salah setelah terjadi di Kecamatan Mayang Utara tahun 2014 ya, 2014 di Kecamatan Utara, oknum daripada kawan-kawan PKK dan juga saja yang melakukan tindakan pelanggaran sehingga membuat perubahan berita penghitungan suara. Oke. Nah, tanggapan yang lagi beredar nih atau viral-viralnya di media sosial yang katanya KPPS itu yang gajinya besar yang bisa sampai ke beli rumah, mobil, itu benar kan? Berita hoax. Kalau kita lihat berita di medsos itu memang luar biasa. Ada yang bikin konten beli pajero, beli rumah karena gajinya untuk hari itu langsung berapa ratus, terus sebulan berapa ratus. Jadi itu masa kerjanya LPS itu semenjak dilantik sampai nanti selesai pemilu kurang lebih 1 bulan itu gaji honor itu untuk ketua Rp1.200.000 dan kemudian untuk anggota Rp1.100.000 itu honornya. Kalau itu memang kerjanya 1 hari honor besar, kalau tidak 1 bulan berapa? Lumayan kan, 3 bulan lebih. Tapi tidak seperti itu. Jadi berita itu hanya atau mungkin bagi konten-konten kreator ingin viral aja lah. Nah, jadi bukan berarti ini pekerjaan kita yang bilang ini terlalu hina atau lalu sebagai KPPS. Nah, karena banyak kejadian berkos yang itu merendahkan. Maka KPU itu seperti itu. Jadi kalau bisa kita jangan dijadikan dasar, cukup bisa ditonton saja lah. Jadi tidak usah terlalu ditanggapi. Itu kan sudah ada klarifikasi dari lembaga kita di KPU, masalah honor itu di YouTube pun, kemudian di Google bisa dicek langsung. Untuk tahun ini penyelenggara pemilu mulai dari KPU RI sampai kabupaten itu sudah sangat transparan dan itu bisa diakses semua untuk anggaran-anggarannya. Terus tugasnya KPPS itu apa saja? Tugas KPPS adalah untuk melakukan nanti yang namanya penelusuran, penghitungan dan pemungutan suara,
Itu namanya itu Kasariha yang akan melakukan tugas sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk melakukan pemungutan suara betul-betul sampai nanti kita akan menghitung apa hasil dari pemungutan suara itu. Kalau tata cara yang nyoblos yang tertentu gimana bang? Kalau ada hal tertentu? Ya, ada kepolisian yang tidak sah. Yang sah itu jelas ketika mencoblos ke pasangan calon itu tidak sah. Selama mencoblos yang masih dalam kotak, kan itu ada kotak dengan berkas-berkas tersebut. Selama dicoblos di kotak, mewakili dari ibu itu sah. Saya mencoblos presidennya, wakil presidennya, dicoblos ke partainya, itu sah, tetap sah. Yang tidak boleh itu apabila ada mencoblos paslon 1, paslon 2, paslon 3 mencoblos, akhirnya tidak sah. Nah, jadi kalau mencoblos masih dalam satu kotak itu sah. Mau 10 kali pun selama itu tidak sobek banyak akan sobek yang tidak keluar dari kotak itu sah. Tapi kalau sudah keluar dari kotak itu kotak apa paslonnya itu akan menjadi tidak sah. Sama juga halnya dengan DPRD, DPR Kabupaten sampai DPR Ibu itu kan cuma ada partai dengan nama-nama calonnya. Nah itu ada keberlimpaan, itu jelaskan itu panjang. Nah kalau seandainya dia mencoblos kali ke 1, 2, 3 orang dalam satu partai, berarti suara tersah, sahnya masuk ke suara partai. Tapi kalau mencoblos dua partai, ini tidak sah. Nah itu ya. Kalau mencoblos caleg ini saya partai A, tapi saya senang dengan 5 caleg itu coblos semua. Nah, caleg itu coblos semua, kanan semua, dan kayak gitu. Itu tetap sah, tapi masuk suara partai, caleg tidak dapat suara. Nah gitu. Nah, upaya apa saja Pak yang sudah dipersiapkan oleh Panwascam untuk mengantisipasi pelanggaran yang ada di pemilu, khususnya pemilu tahun 2020 ini? Ya, Panwascam dalam untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pemilu khususnya di Kalimantan Utara. Itu langkah pertama mentingkatkan tindakan pencegahan. Artinya sesuai dengan jargon dari Bawaslu, sehingga awal tindakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tindakan pencegahan. Contoh, misalnya tahapan tadi, sebelum paslon atau sebelum caleg ini menyampaikan dirinya, menyampaikan visi-visi dan sebagainya, maka kami instruksi kepada jaga dan kawan-kawan di desa, PKD, harus desa, ini untuk menyampaikan himbauan. Contoh himbauan yang disampaikan PKD ketika tahap pertamanya. Jadi kami minta waktu mungkin 2-3 menit untuk melakukan himbauan kepada masyarakat yang diundang dan saling hadir agar dalam permainan itu sebetulnya tidak melibatkan anak-anak umum. Kemudian ketika selesai kampanye, kebiasaan itu berikan uang transport. Kita akan mengimbau agar tidak diberikan dengan uang dengan nominal berapa. Karena hal tersebut jarang di peraturan Bawaslu berubah. Baik dengan itu diatur di tingkat dulu. Kemudian boleh membelikan barang, tapi barang tersebut merupakan bahan kampanye. Contoh pamflet, stiker, kartu nama, kemudian jilbab, baju kaos, itu boleh. Selagi bahan kampanye itu tidak melebihi nilai harga nominal itu 100.000. Kemudian juga di situ kami tugaskan juga agar caleg itu tidak melibatkan organ-organ lembaga individu yang dilarang oleh undang-undang pemilu untuk hadir di dalam kampanye seperti ASN, perangkat desa, kepala desa, TNI Polri dan sebagainya. Ini yang kami lakukan dalam rangka tindakan pencegahan dan sampai terjadi tindakan pelanggaran pemilu dalam untuk menghadapi mungkin 2-3 hari ke depan terkait dengan adanya kebiasaan para caleg membagikan keterangan kerajaan. Kami dengan PKD, kami dengan kawan-kawan BPT dan Legislatif ini akan melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara di masa tenang. Yang pertama kami mempersiapkan kegiatan untuk patroli pengamanan atau patroli kebersihan KPK.
Kalau kembali yang tersebar di seluruh tema yang nanti jalan-jalan di mana pun di poso dan sebagainya, kayak pastikan tanggal 11 itu sudah bersih. Ini yang kami lakukan. Kemudian kami memutuskan kepada PKD dan juga TPS untuk melakukan pengawasan atau patroli yang intensif terkait menghadapi 3 hari di mana. Karena 3 hari ini yang digunakan kawan-kawan caleg atau struktur TU untuk menebar dolima atau menebar uang, menebar peluru, menebar logistik dan informasinya. Mungkin tanggal 10 itu hasil deteksi intelijen kami itu tanggal 10 itu barangkali logistik itu sudah mengalir di kecamatan dan juga khususnya yang harus duit ada 100, 200, 300 itu logistiknya tanggal 10 mengalir Itu udah berhasil berarti Pak hasil umum ya. ya itu sudah selesai. Jadi ini salah satu bentuk pengawasan kami. Memang tidak dapat kita cegah 100%, paling tidak dengan hadirnya kegiatan-kegiatan pencegahan dilakukan oleh Pak Ustaz itu paling tidak ini bahas di program itu. Jadi jangan sampai si kawan-kawan caleg atau peserta pemilu ini berkuasa untuk membagikan duit. Tidak dengan ada pengawasan kawan-kawan BPS, tidak ada Pak Ustaz, jadi agak-agak isi gitu, jadi agak-agak segan gitu. Walaupun tidak misi itu selesai. Kemudian kegiatan lainnya itu ketika untuk usaha. Kami pastikan penjagaan PDK dan juga bawahnya, yaitu BPS dan sampai menjadikan tempat pemungutan suara itu ukurannya tidak sesuai standar, minimal standarnya 8/10. Tempatnya harus steril, jangan ada rumput panjang, tinggi maksudnya, jangan sampai dilakukan dengan air sehingga mempersulit pengguna hak dalam memberikan suara itu. Kondisi cahaya harus terang. Kemudian memastikan kawan-kawan penyelenggara dari PPK, PPS itu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara dan suara itu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi ada boleh kesepakatan begitu nomor 06. Jadi kalau sampai melenceng dari itu. Jadi kami ingin memastikan penyelenggara baik kami untuk kawan-kawan PPK, kawan-kawan PPS dan juga PPS itu tidak keluar dari instruksi teknis yang sudah dipakai dalam persekarang. Jadi sampai nanti kami memastikan barang itu sampailah ke kecamatan. Logistik berupa suara yang dikemas dalam surat suara itu merupakan hak suara masyarakat yang harus kami kawal dan kami pastikan dapat menjaga sampai ke tingkat kecamatan. Dan kali itu yang bersiap untuk akan dilakukan terkait dengan mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dan untuk batasan usia kita coba silam dari umur berapa? Dalam Undang-Undang KPU nomor 7 tahun 2017 itu sudah diatur bahwa untuk umum untuk yang bisa memilih adalah 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Itu syaratnya. Harus memiliki KTP dan kedua untuk 17 tahun tapi boleh ada KTP dan saya memiliki KTP dan sebagainya harus rekam KTP dulu. Minimal itu sudah ada surat keterangan dari Capil kalau itu sudah makam, itu syaratnya. Ukur kan, kalau 17 tahun mulai sudah bisa nyoblos. Ini umurnya belum 13 ya. Nah, menurut Bapak, kenapa anak di bawah umur 17 tahun nggak bisa memilih? Ya. Jelas kalau itu kita berkata dengan orang 17 tahun itu kan sudah dianggap dewasa dan sudah bisa menentukan pilihan dan mengambil sikap sendiri. Karena itu sudah dikategorikan sebagai dewasa. Kalau sudah menunjukkan itu masuk kategori anak-anak bahkan remaja. Nah, itu yang kategori dewasa dan sudah diperjalanan diri adalah di umur 17 tahun. Sebelum kita tutup acara podcast kali ini, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ini? Kepada seluruh masyarakat yang mungkin nonton video ini, kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Banten Timur Utara untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena di tanggal 14 Februari itu adalah pesta kita, pesta demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaulat, karena negara berdaulat sekarang ada di tangan kita.
kita masyarakat yang akan menentukan pilihannya kepada siapa pemerintahan ini nanti akan diamanahkan. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, pesan yang bisa Bapak sampaikan? Jadi dalam posisi ini saya menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh masyarakat termasuk di antara penyelenggara pemilu yang diberi kesempatan supaya dapat mensukseskan pemilu tahun 2024. Karena berdasarkan tahun 2019 banyak penyelenggara pemilu itu yang meninggal dunia. Jadi kami berharap Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami selaku Panwascam khususnya di Kecamatan yang lalu ini ingin memastikan komitmen kami agar seluruh unsur-unsur yang ada di MAU, terutama TNI Polri, PNS, kepala desa, dan orang-orang yang dilarang untuk terlibat politik praktis ini dapat melaksanakan undang-undang ini untuk berlaku netral, sehingga dengan netral itu dapat memastikan positivitas keadaan khususnya pemilu di Kecamatan Matan Utara. Kemudian yang ketiga, kita berharap pengawasan pemilu ini tidak hanya dilakukan oleh Panwascam dan jajarannya, tetapi juga masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Ketika ada tindakan pelanggaran, ketika ada tindakan kesewenang-wenangan, ketika ada tindakan kecurangan, maka tolong bekerjasama laporkan ke Panwascam agar kita dapat memastikan bahwa pemilu ini bebas dari hal-hal yang melanggar seperti nyanyi politik, berita hoax, kemudian juga politis di sana. Sehingga kita pastikan khususnya di MAU ini tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan tertundanya pemilu, boleh terjadi pemilu susulan, pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulang. Jadi kita ingin kondisi MAU ini stabil, kondusif terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan yang terakhir kita berharap semoga pemilu tahun 2024 ini melahirkan anggota-anggota dewan yang amanah, pemimpin yang amanah, dapat melaksanakan amanah tugas serta tanggung jawabnya, sehingga insyaallah MAU khususnya dan Indonesia berkembang menjadi negeri yang berbeda. Oke teman-teman, cukup sekian acara podcast kita kali ini. Saya dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkenan hadir dan berbincang-bincang santai bersama kami mengenai pemilu tahun 2024. Oke, saya Sylvia Natim dan teman saya Yeti Kalisa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.